Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari manga Mato Seihei chapter 2 sampai 3-nya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, aku minta support kalian lah Kima. Dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga Kima untuk mampir ke Instagram kami, karena di situ ada preview dan jadwal mengenai video baru yang akan diupload, dan juga ada fakta-fakta mengenai light novel atau manga yang akan kita bahas. So ramein ya Kima-kimaku sekalian, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, kita bisa lihat Kima, di panel yang pertama itu ditunjukkan kalau teman-temannya si Yuki di sekolah udah tahu kalau si Yuki sedang bekerja di dimensi Mato. Ditambah lagi, Kyoka juga datang secara langsung ke kelas Yuki untuk menjemputnya. Di situ, si Kyoka ini juga secara terang-terangan menyatakan kalau dirinya ialah majikan Yuki. Oke, kemudian berlanjut pada Yuki setibanya kembali di dimensi Mato. Nah, saat si Yuki ini sedang bekerja sebagai pengurus asrama di sana, ia seringkali hampir diserang oleh monster-monster penghuni dimensi tersebut. Kemudian, salah satu anggota unit 7 yaitu Nei Okawamura memberitahu bahwa markas mereka yaitu unit 7 berada di gerbang barat daya dimensi Mato, sehingga banyak monster yang berkumpul di sana. Diketahui juga nih Kima, kalau dimensi Mato tersebut luasnya kurang lebih sama seperti kota Tokyo. Dan dimensi Mato juga dibagi menjadi 8 wilayah berdasarkan arah mata angin. Dan setiap wilayah pasti ditempati oleh masing-masing unit pasukan anti-iblis. Ngerti kan Kima? Kemudian Yuki pun kembali melanjutkan pekerjaan bersih-bersihnya. Nah, di situ Himari Ajuma juga sempat berkata kalau ia masih keberatan dengan adanya seorang laki-laki di markas mereka. Namun Kyoka menegaskan kalau di antara mereka semua tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan rumah selain Yuki, sehingga keberadaan Yuki sangat penting di markas tersebut selain untuk membantu melawan monster-monster. Kyoka juga menjamin kalau sempat Yuki melawan atau melakukan hal yang tidak baik, maka Kyoka sendirilah yang akan menghukumnya. Oh ya Kima, aku juga baru tahu kalau sebutan untuk para monster yang ada di dimensi Mato ialah Suki. Jadi untuk kedepannya kita manggilnya Suki aja lah ya Kima, oke? Baiklah, kemudian saat tengah asik makan-makan, tiba-tiba Nei merasakan munculnya keberadaan Suki di dekat mereka. Mereka pun dengan sigap langsung bersiap-siap dan langsung berangkat menuju lokasi munculnya Suki tersebut. Nah, diketahui juga di sini Kima, kalau si Nei ini merupakan seorang cenayang, atau bisa dibilang kayak peramal atau dukun gitulah kekuatannya. Jadi dia bisa merasakan adanya hawa Suki yang muncul di sekitar dirinya. Oke, kemudian seluruh pasukan unit 7 pun langsung segera berangkat menaiki kendaraan masing-masing menuju lokasi yang ditunjukkan. Namun berbeda dengan Kyoka. Ia dengan segera langsung mengaktifkan kekuatan budaknya dan langsung mengendarai Yuki sebagai tunggangannya. Yuki dan Kyoka pun melaju pesat melewati anggota lainnya dan membuat mereka terkejut melihat perubahan dan kecepatan wujud monster dari Yuki. Kemudian sesampainya di lokasi, mereka menemukan adanya sebuah gerbang atau portal yang menghubungkan dimensi Mato dan dunia mereka yaitu Jepang. Nah, di sini diketahui inilah penyebabnya mengapa manusia biasa bisa tiba-tiba terseret masuk ke dalam dimensi Mato seperti kasus Yuki dan kakaknya. Portal tersebut juga muncul secara tiba-tiba waktu dan tempatnya. Jadi gak bisa diprediksi gitulah kapan dan di mana akan munculnya gerbang tersebut. Kyoka pun mengatakan kalau mereka hanya perlu melindungi portal tersebut sampai menghilang dengan sendirinya. Para anggota lainnya pun mulai menghabisi para rombongan Suki yang hendak ingin memasuki portal tersebut. Nah, di misi kali ini Yuki sama sekali tidak ada kontribusi sedikit pun.
karena semua suki tadi sudah dihabisin oleh anggota unit 7 lainnya. Kemudian saat kembali ke markas, Yuki pun mulai merasa kalau dirinya kembali tidak berguna lagi. Namun tiba-tiba nih, para gerombolan suki kembali menyerang markas mereka. Nah, kali ini Kyoka langsung memerintahkan Yuki untuk menghabisi mereka. Dalam artian, kali ini ialah giliran Kyoka dan Yuki, yaitu budaknya, untuk beraksi. Duo mereka pun langsung menebas dan menghabisi para suki yang mencoba menyerang markas mereka. Dengan cepat para suki langsung binasa seketika. Nah, di sini si Himari ini mulai sedikit mengakui kekuatan dari si Yuki, yang dimana sebelumnya ia sangat membenci dan sangat menganggap rendah si Yuki. Kemudian setelah selesai membasmi para suki, seperti biasa Kyoka harus memberikan hadiah kepada budaknya tersebut. Kyoka pun dengan terpaksa memberikan ciuman dan menyerahkan badannya bergerak sendiri demi memuaskan keinginan terdalam dari Yuki. Yuki di situ merasa kalau kerja kerasnya sangat terbayarkan dengan hadiah tersebut. Kemudian setelah pemberian hadiah selesai, Yuki sempat bertanya sekali lagi kepada Kyoka apakah cara yang mereka lakukan memang sudah yang terbaik. Mendengar itu, Kyoka pun berkata kalau ia dulunya juga korban dari insiden Mato. Dulunya ada sebuah insiden yang menewaskan seluruh orang di sebuah desa. Dan hanya Kyoka lah yang satu-satunya selamat dari insiden tersebut. Itulah sebabnya Kyoka sangat bertekad untuk memusnahkan semua suki demi membalas dendamnya. Namun, Kyoka melanjutkan kalau untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan kekuatan. Itu sebabnya Kyoka memutuskan untuk menjadikan Yuki sebagai budaknya karena Yuki memberikan dampak yang cukup besar dalam membantunya melawan para suki. Mendengar ucapan Kyoka tersebut, Yuki pun merasa kalau dirinya sangat berguna dan sangat dibutuhkan terutama oleh Kyoka. Kemudian kita masuk ke panel yang terakhirnya. Di situ, si Yuki ini tidak sengaja sedang mengintip para gadis anggota unit 7 yang sedang mandi. Dan sialnya, Yuki langsung terciduk oleh salah satu anggota unit 7 juga, yaitu Susu. Yang dimana si Susu ini juga terus mengawasi Yuki setiap harinya. Susu pun mengancam Yuki agar menjadi budak pribadinya jika ia tidak ingin kejadian ia mengintip barusan dibocorkan. Di panel yang pertamanya, seperti sebelumnya, Yuki sedang dijadikan budak pribadi oleh Susu. Dan di sini juga bisa kita lihat si Susu kayak menggoda dan terus mempermainkan si Yuki. Kemudian di panel berikutnya, Yuki terlihat sedang lewat dan tak sengaja melihat sesi latihan Himari dan Kyoka. Di sini, Kyoka terus melatih Himari agar lebih cepat dan tangkap dalam setiap misi nantinya. Dan kebetulan pula, saat sedang berlatih, tiba-tiba salah satu suki menembus masuk ke markas mereka. Kyoka pun dengan sigap langsung menghabisi suki tersebut, sekalian memberikan contoh kepada Himari. Himari yang melihat itu pun langsung terkesima dan takjub dengan kekuatan Kyoka yang dapat melumpuhkan seekor suki tanpa harus menggunakan kekuatan buah persiknya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau si Himari ini sangat mengagumi si Kyoka, oke? Kemudian saat tengah masih memantau, tiba-tiba Nei datang dan memberitahukan kalau dirinya, Kyoka dan Himari harus pergi keluar untuk mengikuti rapat. Nei pun berkata kalau ia akan menitipkan markas kepada Yuki dan Susu. Mendengar itu, Yuki pun merasa kalau hal ini akan sangat merepotkan, mengingat dirinya sedang diancam dan dijadikan budak pribadi oleh Susu. Oke, kemudian kembali lagi di kamar Susu. Yuki masih dijadikan budak pribadi olehnya. Susu juga tak segan-segan menunjukkan pakaian dalamnya kepada Yuki. Namun Yuki yang sudah sedikit geram langsung menegur Susu. Yuki berkata, sebagai perempuan, seharusnya Susu lebih waspada dan tidak selonggar itu, apalagi di depan seorang laki-laki. Nah, mendengar itu, Susu sempat terdiam. Namun ia kembali mengalihkan pembicaraan dengan tertawa mengejek Yuki. Namun, tiba-tiba, seekor suki berukuran sangat besar muncul di depan markas mereka. Melihat itu, Susu dan Yuki pun sedikit terkejut. Apalagi Kyoka dan yang lainnya sedang berada di luar mengikuti rapat penting. Tak ingin ambil lama, Susu pun segera keluar dan menggunakan kekuatan buah persiknya. Susu pun langsung menyuruh Yuki untuk mundur karena ia mengira kalau Yuki tidak bisa apa-apa di situasi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat kekuatan buah persik dari si Susu ini kayak mengubah ukuran tubuhnya sampai ke titik raksasa
atau bisa dibilang sangat besar lah. Susu pun memutuskan untuk melawan Suki tersebut 1 lawan 1 tanpa bantuan dari Yuki. Oke lah Kima-Kima sekalian, sekian pembahasan untuk chapter 2 dan 3-nya. Untuk chapter berikutnya akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke Kima? Bella jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.